nanti usaha saya dimajuin, saya nggak perlu capek-capek lagi katanya, udah pasti sukses saya katanya gitu. Tapi saya harus ngikutin kemauan dia. Si setan itu? Jadi kita ketagihan sama penghasilannya. Jadi pas saya lihat di kamar nih, anak pertama saya itu lagi ngobrol sendirian. Terus saya lihat, saya longok, nggak ada siapa-siapa kan. Saya keluar lagi tuh. Tapi saya di depan pintu kamar. Saya mau memperjelas lagi gitu. Bener nggak sih ini anak lagi ngobrol gitu kan? Ternyata bener dia ngobrol. Pas saya longok lagi, ada sosok pocong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Keplo. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilapar rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin, amin. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita gibah di sini. Dan kali ini kita udah berhasil lagi nih sob buat menghadirkan salah satu narasumber yang bakal berbagi kisah pengalaman horornya. Langsung aja kita kenalan siapa ibu-ibu di samping gue ini. Halo Bu, siapa namanya nih Bu? Ibu Anggun. Ibu Anggun, Iya. Tinggal di mana Bu Anggun? Kamu tahu? Tinggal di Jakarta Timur. Dan ini Ibu mau berbagi kisah pengalaman apa nih Bu? Tahun berapa nih kalau tahu? Tahun 2019. 2019. Dan kita terima kasih Bu Anggun ya nyempetin waktunya datang ke sini nih buat bagi pengalamannya buat teman-teman di rumah. Oke siap, tahan dulu ya Bu ya. Gak usah lama-lama lagi, cari poserban terbaiknya, siapin kopinya sama cemilannya. Langsung aja kita gibah misteri. Gimana nih Bu Anggun, kisah pengalamannya nih Bu? Iya. Jadi ini kejadian di tahun 2019 Bang. Iya. Di rumah mbah saya. Emang dulu saya kecilnya tinggal di situ. Daerah mana tuh? Daerah Jakarta Timur. Dari lulus SMA sih saya pindah udah tinggal di situ. Pas akhir tahun 2019 itu saya balik ke situ saat bapak saya meninggal. Bapak saya meninggal, disusul di hari ke-40 bapak saya meninggal, mbah saya meninggal. Jadi kita tahlil tuh, saya posisi lagi hamil gede. Waktu itu hamil anak keberapa Bu? Hamil anak ketiga. Oh ketiga. Iya. Okay. Punya anak yang pertama masih umur 5 tahun, yang kedua umur 4 tahun. Kebayang nggak tuh repotnya kalau bolak-balik kan hamil gede. Terus yaudah saya pindah ke rumah mbah lagi. Nggak lama, selang sebulan dari mutusin pindah di situ, suami kena WFH, COVID waktu itu kan, ya. di awal tahun 2020. Lagi hamil gede, persiapan mau lahiran kan, anak lagi butuh biaya yang TK 2 itu. Yang 4 tahun 5 tahun udah sekolah kan. Iya. Jadi bingung nih, suami nggak ada kerjaan. Akhirnya saya mutusin buat yaudah tinggal di situ sambil buka usaha. Kebetulan rumahnya di pinggir jalan. Bukan pinggir jalan raya sih, cuma pinggir jalan hidup gitu ya, 24 jam rame di situ. Akhirnya kita sharing sama suami. Ya saya tanya suami, gimana kalau kita usaha aja nih, karena kita kan nggak punya pendapatan nih, penghasilan kan, suami WFA. Nah akhirnya kita ketemu nih keputusan sama-sama, ya udah kita buka usaha pecel lele, pecel ayam. Buka di rumah itu, kita buka offline dan online. Pertama kan saya pikir nggak perlu nyewa tempat lagi nih gitu kan, posisi rumah udah enak tuh. Ya, suami setuju, kita prepare, akhirnya seminggu kemudian tuh buka. Kita mulai jualan. Awal-awal buka ya lancar, rame gitu ya, apalagi online-nya Mas. Rame banget. Terus makin kesini ada aja sih hambatannya. Suatu ketika nih saya lagi prepare jualan. Kan saya buka jam 4 udah mulai prepare tuh ke depan ya. Sore ya. Nah menjelang maghrib nih, anak saya nggak marahin saya tuh di rumah anteng. Biasanya dia kan bolak-balik aja ya, entar kelihatan main sepeda di halaman apa. Ini nggak kelihatan keluar. Saya parahin ke dalam.
Kata ayahnya coba lihat dulu gitu kan. Jadi pas saya lihat di kamar nih, anak pertama saya itu lagi ngobrol sendirian. Terus saya lihat, saya longok, nggak ada siapa-siapa kan. Saya keluar lagi tuh. Tapi saya di depan pintu kamar. Saya mau memperjelas lagi gitu. Bener nggak sih ini anak lagi ngobrol gitu kan. Ternyata bener dia ngobrol. Pas saya longok lagi, ada sosok pocong. Pocong itu lagi ngajak main anak saya nih. Anak saya ketawa-tawa kayak bercanda gitu sama sosok itu. Kalau saya ngeliatnya serem, takut. Nah terus saya panggil anak saya, kakak sini, saya bilang kayak gitu. Kenapa bun? Dia marahin saya keluar, kenapa bun? Kamu ngapain? Lagi main. Sama siapa? Sama itu temen aku, kata dia gitu. Siapa? Saya bilang kayak gitu. Terus kata dia, itu om itu dia baik kok bun, lucu lagi katanya, kayak badut kalau kata anak saya. Gila, pocong. Iya, kayak badut kata anak saya. Enggak, ayo ikut bunda ke warung, saya bilang gitu kan. Terus kata dia, enggak aku masih mau main, kata dia gitu. Itu pas banget waktu udah mau maghrib, udah jam 5:30 mas. Terus udah ayo ikut bunda aja. Saya takut dong, dia di rumah sendirian, adiknya tidur. Terus saya mau ninggalin nih anak diem di situ memanggil ayahnya dulu. Saya juga nggak tenang. Udah yuk, akhirnya saya tarik tuh anak saya paksa ikut saya. Itu dia nggak mau tadinya. Saya paksa keluar, terus adiknya saya gendong. Terus saya ceritain tuh sama suami saya. Ya, tadi saya ngelihat si kakak, masa katanya lagi bercanda sama om, kayak badut lucu katanya. Kamu tahu nggak apa yang diajak ngobrol, kata saya gitu kan. Terus kata dia gini, bonekanya bukan sama pocong. Yang bener katanya gitu. Iya bener, saya bilang gitu. Nggak percaya tuh ayahnya. Di mana? Di kamar. Terus suami saya nanya ke saya, versi saya yang saya lihat nih ya, sosoknya tuh kayak apa. Kalau yang saya lihat itu mukanya kayak kebakar, gosong, serem. Baunya tuh nauzubillah. Memang mungkin yang anak saya bilang dia kayak joget-joget itu sebenarnya bukan joget. Dia memang kayak jelly. Emang dia nggak bisa berdiri diem gitu loh. Dia kayak goyang-goyang gitu. Adanya di sudut. Suami saya juga nggak percaya, saya bilang kayak begitu karena suami saya nggak nyaksin langsung gitu loh. Suami saya nggak kedapetan buat ngeliat dia langsung gitu. Selama ini kan nggak ada apa-apa, kata dia kayak gitu. Bukan selama ini nggak ada apa-apa, mungkin kita yang nggak paham, saya bilang gitu kan. Tanya anaknya, saya bilang gitu. Ayah nanya nih, anak saya nyebutnya Om Badut. Kamu sejak kapan main sama Om Badut itu? Udah lama katanya. Terus kamu tahu itu siapa? Itu Om Badut ya, kata anak saya yang gede gitu. Itu Om Badut. Terus adanya bangun, ditanya nih sama ayahnya, ngelihat juga nggak? Ternyata mereka berdua ya emang sering main. Gitu, sama jawaban adiknya juga, Om Badut. Om Badut juga? Iya, suka ajak main mereka. Diajak bercanda, diajak main katanya. Suka joget-joget Om Badut. Om Badutnya tuh di pojok suka joget-joget, katanya lucu, kata dia gitu. Kata kakaknya. Terus dia jahat nggak sama aku? Enggak katanya. Dia nggak jahat sama aku ya, nggak jahat. Dia ajak main aku, dia mau temenin aku katanya gitu. Ya udah sekarang pokoknya kalau misalkan ayah sama bunda nggak ada di dalam rumah, kamu ikut di warung aja, nggak usah kemana-mana. Anak saya ngomong gini, ini kan mau maghrib ya katanya. Emang saya selalu ngebiasain anak saya setiap maghrib nggak boleh ada di luar rumah kan. Mau maghrib tuh harus di dalam rumah. Sekarang kenapa ayah ngajarinnya beda katanya gitu kan. Oh ya udah, berarti salah satu kita ngalah dong nemenin mereka. Tapi saat ada saya atau suami saya yang nemenin, nggak ada sosok itu. Ya anak saya ya sama saya aja gitu. Mereka main sama boneka. Paling jadi bonekanya diajak ngobrol gitu. Jadi boneka yang satu sama boneka yang satu diobrolin gitu. Nggak yang interaksi sama orang gitu. Gimana sih, kan kelihatan ya perbedaannya ya kalau interaksi dengan mainan sama interaksi dengan orang tuh beda kelihatan. Dia juga pandangannya juga beda, nggak ke mainan gitu. Kan saya sama suami mutusin buat bergantian tuh ngejagain anak. Jadi saat saya yang di depan berarti suami di dalam nemenin anak saya. Gitu kan, pokoknya nih anak jangan sampai berdua aja nih di rumah. Udah tuh aman deh tuh, makin kesini makin aman, terus udah nggak ada gangguan deh tuh dari si pocong ini, udah nggak ada gangguan. Sampai suatu ketika waktu itu kondisinya hujan, kan jalanan rumah saya depannya tuh hornblok, kayak ada berlumut gitu ya. Ya udah deh kita jual online aja, nggak usah buka di depan gitu kan. Akhirnya buka di rumah tuh, nggak keluar, nggak dikeluarin.
Nah terus jualan online, setiap ada yang beli, drivernya datang, saya keluar. Waktu itu kejadiannya itu habis Isya, masih sore sih, terbilang masih sore ya, habis Isya. Jam 8-an lah, itu Gojeknya datang nih. Gojeknya datang, saya kasih PIN dong ke dia. Pas saya ngelirik ke atas, ada sosok perempuan duduk di situ. Itu pertama kali saya ngeliat di situ. Dia nyengir-nyengir sambil ngucang-ngucang kaki gitu, goyang-goyangin kaki. Dia duduk di balkon atas. Udah kan, saya tinggal masuk ke dalam, saya prepare yang dibeli itu kan sama Bapak ojek itu. Selesai saya ngelayanin dia kayak megang apa gitu, nimpuk-nimpuk ke saya. Nimpuk-nimpuk begitu. Nah terus udah kan, saya tinggalin ke dalam lagi. Itu saya antara takut nggak takut sih, saya bilang gitu. Cuma gitu doang kan, udah. Selang berapa hari saya dapat mimpi. Yang di mimpi saya sosok perempuan itu yang di atas. Sosoknya datang di kayak mimpi. Cantik perempuan. Pakai gaun putih, rambutnya panjang. Cantik dia pokoknya. Wujudnya wujud cantik yang dilihatin saya. Nah, dia datang ke mimpi saya, dia bilang kayak gini. Kamu mau gak dagangannya makin saya buat maju, saya makin larisin, tapi kamu harus melayani saya. Kata saya, ngelayanin apaan? Saya bilang gitu. Ya kamu turutin apa yang saya mau, nanti saya bakalan majuin usaha kamu. Kamu gak akan kesusahan, kata dia kayak gitu. Gak mau saya bilang gitu, saya masih punya Tuhan. Ngapain saya nurutin kamu? Saya bilang kayak gitu. Udah, bangun tuh saya kaget. Saya cerita ke suami saya. Kata suami saya, kan saya lagi tuh bangun kaget, suami saya nanya, kenapa? Kata dia, kata suami saya gitu. Kamu kenapa? Enggak, mimpi. Masa kemarin tuh pas saya lagi ngelayanin Gojek, itu ada, saya ngelihat sosok perempuan, kuntilanak, saya bilang kayak gitu. Di atas itu, kata saya bilang, saya tunjukin tuh di atas itu. Jadi posisi balkon itu ada di samping kamar saya. Terus tadi dia datang ke mimpi saya bilang kayak gitu. Terus, kenapa emangnya? Kata suami saya gitu. Iya, katanya dia nawarin buat ngelayanin dia, nanti usaha kita dimajuin katanya. Terus kita nggak usah capek-capek lagi katanya, kita pasti maju, pasti sukses katanya gitu. Pokoknya kita nurutin aja apa mau dia katanya. Maksudnya mau dia apaan? Kata suami saya gitu kan. Iya, kayak misalkan nanti dia minta kopi, kita suruh bikinin kopi gitu, kayak sajen gitu bang. Terus kata suami saya, enggak, ngaco katanya gitu kan. Itu beneran. Iya bener, dia yang datang, saya bilang gitu ya sama suami saya. Bener, dia yang datang ke mimpi. Terus enggak kali, perasaan kamu doang. Suami saya nggak percaya. Bener, saya bilang kayak gitu. Udah katanya, cuma mimpi doang. Dihiraukan tuh ya, dihiraukan bang, nggak diiniin. Selang beberapa hari kita jualan, kok sepi. Online sepi, offline sepi. Biasanya tuh biarpun offline sepi, online kita pasti rame bang. Ini sampai sama sekali nggak ada pembeli pernah tuh. Beberapa hari nggak ada pembeli. Sepi lah pokoknya ya. Iya, kok tumben gitu ya. Sampai ketika saya keluar tuh mau belanja, ada langganan tetangga saya yang langganan setiap pulang kerja, pasti dia mampir ke tempat saya. Nanya, Gun katanya gitu. Lu kok tutup mulu? Kata dia nanya gitu. Buka, saya bilang kayak gitu. Enggak, gue tiap mau beli lu gak pernah buka katanya gitu. Rumah lu juga gelap katanya gitu. Enggak, gue buka terus kok, saya bilang gitu kan. Terus kata suami saya, iya orang kita buka terus katanya gitu. Enggak pernah libur. Kita malah bingung ini. Udah berapa hari ini gak ada pembeli sama sekali, kata suami saya gitu kan ngomong. Yang bener katanya. Tapi lu ada di rumah? Ada, gimana gelap rumah, saya bilang kayak gitu. Emang rumah terang bang, gak saya matiin lampu. Itu di depan aja pas saya jualan saya pasangin neon yang gede-gede. Lah kata saya gini, kok aneh ya, saya bilang gitu kan sama suami saya. Iya ya, suami saya juga bingung. Orang kita buka tapi emang berapa hari ini gak ada pembeli, kata suami saya gitu. Tapi bener tau Gun, sampai yang tetangga saya bilang itu bingung, dia juga bingung katanya. Bener Gun, katanya tutup, katanya gitu. Nah selang udah tuh ya, udah kejadian itu, terus saya sampai kepikiran gini sama suami saya, apa ngaruh ya sama yang kemarin datang ke mimpi, saya bilang kayak gitu kan. Si kuntilanak gitu ya. Apa ngaruh dari situ ya, saya bilang kayak gitu. Kok jadi usaha kita tiba-tiba begini, kata saya gitu kan. Padahal di sekitar situ kalau dibilang ada pesaing nggak ada, saya jualan sendiri gitu kan. Nah terus kata suami saya,
kok bisa-bisa begitu ya, suami saya nggak percaya kan, gimana caranya ya kan gitu. Udah deh coba aja jalanin, bismillah gitu kan, kita jalanin, terus berangsur pulih tuh. Sampai ada Gojek langganan bang, nanya juga ke saya itu, katanya di aplikasi buka, cuma nyampe situ tutup, pintu tutup, rumah gelap. Itu emang ojek di situ kan mangkalnya jadi rumah saya deket sama bundaran tol, ada banyak food court di situ ya, online banyak. Nah mereka emang udah base campnya di situ tuh, ada base campnya, jadi udah bolak-balik ke tempat saya. Kata dia, kok tumben, makanya si teteh kok tumben tutup, biasanya buka terus katanya gitu. Tapi buka kok bang. Tapi emang bang kemarin tetangga saya juga bilang, katanya dia bolak-balik ke sini katanya tutup saya, padahal saya buka bang, saya bilang kayak gitu. Lah kok bisa begitu ya teh, katanya tuh ojek gitu, bingung juga. Iya. Teman saya juga ada teh kesini, kata dia gitu, dapat orderan ke teteh. Tapi itu katanya kok tumben katanya aplikasinya buka, tapi kok kesini gelap katanya, pagar ditutup, warung tutup katanya. Saya pikir dia nggak sengaja kali dihidupin aplikasinya katanya gitu. Akhirnya pada balik lagi, toko tutup. Oh gila ya. Gitu. Berarti kan bukan cuma dari satu orang nih yang bilang toko saya warung saya tutup. Jadi ada saksi lagi yang lain. Akhirnya saya sama suami mikir, apa kita ini ya nyoba ke orang pinter gitu kan. Maksudnya gimana sih gitu, kok usaha kita bisa sampai kayak begini gitu kan. Terus kata suami saya, kita lihat dulu aja dampak kesininya kan, udah mulai ada lagi pembeli, udah mulai normal, kata suami saya gitu kan. Selang seminggu pas udah mulai ada pembeli, itu datang lagi kuntilanak yang duduk di atas ke mimpi saya. Dia bilang gini, kamu tahu kan dampaknya kalau nggak mau nurutin saya? Ya saya bilang gini, saya kan punya Tuhan, kenapa saya harus nurutin mau kamu, saya bilang kayak gitu. Enggak saya bilang gitu, biarin aja usaha saya berjalan apa adanya aja. Ya kalau emang udah takaran segitu ya udah, saya bilang kayak gitu kan. Ya udah, katanya kamu jangan nyesel, kata dia gitu. Terus udah, les aja gitu, hilang bang. Itu mimpi nyata banget bang. Dibilang mimpi tapi kayak nyata, kayak orang rep-repan jatuhnya gitu bang. Saya besoknya bangun, saya ceritain lagi sama suami saya. Masa dia datang lagi nih ke mimpi ya? Saya bilang kayak gitu kan. Hah? Katanya, kenapa lagi katanya? Iya katanya, dia bilang gini, tahu kan katanya dampaknya kalau nyepelein saya, kata dia gitu. Nah terus, oh berarti bener, kata suami saya, berarti bener nih dari dia nih, kerjaan dia, kata suami saya gitu. Terus gimana ya, saya bilang kayak gitu. Terus kata suami saya, ya udah deh, coba nanti suami saya mau coba cari orang pinter, cuma dari teman-temannya gitu, mau cari rekomendasi. Kita nggak paham sama kayak gitu-gituan kan. Ya udah, sampai suami saya nyari, tapi kok kesininya usaha saya normal mas, nggak sepi lagi. Dibilang sepi ya nggak sepi, dibilang rame banget juga enggak gitu bang. Stabil lah ya. Stabil, iya. Sampai suatu ketika kita kepepet nih bang, kan kita suami nggak kerja, WFH. Suami saya kan kru film. Kalau kayak gitu kan kerja dibayar berdasarkan kerja dia kan. Kalau nggak kerja berarti kan nggak ada bayaran. Kita nggak punya penghasilan apa-apa selain dari usaha itu. Sedangkan udah ada besok nih udah harus bayaran anak-anak nih. Kita belum pegang uang gitu kan. Gimana caranya kita ngumpet itu jualan, ngejar tuh kan. Kata saya, ya udah deh, kata suami saya. Suami saya bilang gini, ya udah kita coba yuk buka sampai pagi katanya, kita non-stopin aja, kata dia gitu. Cuma kita buka tetap offline sampai jam 12 malam, selebihnya kita online di rumah. Nah terus, oh ya udah, saya bilang kayak gitu kan. Toh kita juga nggak keluar kan kalau kayak gitu yang penting pagar dibuka, driver udah masuk sendiri, mereka udah paham. Malam pertama saya buka sampai pagi itu aman, sampai subuh saya buka waktu itu. Jelang beberapa hari ada yang beli tuh, emang rame bang. Ternyata buka tengah malam itu rame. Itu kadang ada yang order sampai 10 porsi, pokoknya lumayan deh. Jadi kita ketagihan sama penghasilannya. Akhirnya kata suami, ya udah nggak apa-apa. Terus kata dia juga, kalau kamu ngantuk tidur aja nggak apa-apa, biar aku yang nungguin, kata suami saya gitu kan. Gimana ya, kita namanya kerja sama gitu. Jadi saya juga nggak bisa ninggalin dia sendirian. Malam ini nih, waktu itu hari jatuhnya malam Jumat tuh bang. Ada yang beli lele 8 porsi.
Nah stok yang udah dibersihin itu nggak ada 8. Yang udah tinggal goreng, udah dibumbuin itu nggak ada 8. Akhirnya mau nggak mau kan suami ngebersihin tuh, matiin lagi. Nah itu posisinya jadi di samping kamar saya jatuhnya. Jadi ada tempat buat nyuci, ada keran air di situ. Nah kita kalau mesiangin lele di situ tuh bersihin lele. Suami saya ngebersihin di situ sendiri. Saya prepare di dalam, bungkus nasi, sambal, segala macem deh. Tiba-tiba suami saya teriak, gitu kan, histeris teriaknya rame. Terus saya kaget dong, saya keluar. Kenapa ya? Saya bilang gitu kan. Dia cuma nunjuk-nunjuk doang bang, nunjuk-nunjuk. Terus, jadi kan posisi rumah saya nih, rumah bentuknya L bang. Rumah mbah saya tuh bentuknya L. Nah di sudut belakang ini ada makam keluarga orang asli situ. Cuma ada 4 atau 5 nisan gitu. Nah dan di situ cuma di tembok, kalau saya berdiri cuma separuh badan saya, jadi nggak full ke tembok, nggak full ketutup. Nah di tengah-tengah makam itu ada pohon rambutan, udah tua tuh pohon. Ada kandang ayam kita nempel ke tembok makam itu. Nah suami saya nunjuk ke arah situ, kandang ayam situ. Cuma nggak bisa ngomong apa-apa, bangun aja nggak bisa. Cuma gitu doang ngomongnya, sambil matanya melotot sambil nunjuk-nunjuk ke sana. Saya lihat nggak ada apa-apa bang, saya nggak ngeliat apa-apa. Terus saya ambil air, saya siram. Terus dia bengong, diem. Nggak lama driver datang tuh, mau ngambil itu kan. Aduh belum selesai lagi. Terus saya tanya, kamu kenapa? Suami saya begitu kan, saya bingung. Kamu kenapa? Kata suami saya gini, tadi ada laki-laki katanya di situ. Siapa? Saya bilang gitu. Nggak ada siapa-siapa ya, saya bilang gitu kan. Ada. Terus orang driver udah nungguin ya bang. Saya bilang, udah deh ituin dulu, kata saya gitu kan. Ntar ceritanya, saya bilang gitu. Terus suami saya takut sendirian. Akhirnya saya nemenin di situ kan. Saya bantuin dia tuh mesiangin. Udah kelar, kita masuk. Suami saya goreng, saya balik prepare lagi kan. Selesai ngedagangin itu, drivernya pergi. Cerita dia di situ. Itu dia mau bangun nggak bisa bang. Katanya ada yang nahan nih, pundak dia nih ada yang neken begitu. Terus mau ngomong tuh nggak bisa, kayak ditahan. Yang dilihat apa? Sosok laki-laki parubaya itu pakai baju merah kayak model jas gitu bang, pakai peci merah, matanya merah, megang badik. Itu cuma setengah badan, cuma sampai perut doang kali ya. Terus ke bawahnya kakinya nggak ada, kayak ngambang di depan kandang ayam itu. Sambil melotot ke arah suami saya, katanya matanya merah. Itu gambaran suami saya ya. Saya nggak ngelihat saat suami saya ngeliat, saya nggak ngelihat. Terus udah dong, saya bilang, perasaan kamu doang. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena saya tahu suami saya itu penakut. Semakin saya ulik lagi, dia pasti akan makin takut gitu kan. Nanti saya mikirnya kalau ada yang beli lele, saya bingung dong. Saya kan nggak bisa matiin lele. Terus ya udah. Itu perasaan doang, terus saya tinggal, maksud saya udah ngilangin cerita itu aja gitu kan. Nah selang 4 hari dari kejadian suami saya ngelihat laki-laki itu ada yang beli lagi tuh tengah malam. Ini online ya, sekitar jam 1 lewat deh tuh waktu itu. Udah dibersihin sama suami saya mau buru-buru ke toilet. Lari dia ke kamar mandi, saya ngambil dia tuh lelenya keluar. Itu saya lagi jalan kayak ada yang nyelengkat bang, mau jatuh. Nah posisi tempat ngebersihin lele itu di sampingnya sumur tua, ada sumur tua. Itu saya lagi jalan ada yang nyelengkat, terus tangan saya pegangan ke sumur begitu jadinya. Udah mau jatuh, udah hampir jatuh, kalau nggak ada sumur ya saya jatuh gitu telungkup. Astagfirullahaladzim, saya bilang nggak ada kayu, nggak ada undakan, nggak ada apa-apa. Bener-bener kayak ada yang nyelengkat, giniin kaki gitu kayaknya. Astagfirullahaladzim, saya bilang gitu kan. Saya ambil tuh lele, saya buru-buru masuk dia tuh bang. Terus saya olah, suami saya ke depan, dia ngebantuin dagangin, udah kelar saya cerita. Tadi pas saya ngambil lele, kaki saya kayak ada yang nyelengkat gitu kan. Yang bener, iya saya bilang gitu. Terus gimana jatuh gitu-gitu, suami saya panik kan. Enggak sih, untung pegangan sama sumur, saya bilang kayak gitu.
ada-ada aja, licin kali ya kamu kepleset apa gimana gitu. Enggak ada apa-apa, saya bilang kayak gitu kan. Nggak ada apa-apa, orang berasa banget kayak ada yang nyangkut di kaki. Saya itu berasa emang bang. Saya bilang gini sama suami saya, masa iya sih kita usaha digangguin terus, saya ngomong kayak gitu. Terus kata suami saya, udah nggak usah mikir macem-macem. Suami saya kayak nenangin gitu. Udah kelar, kita ngobrol, suami saya masuk, saya duduk di depan tuh bang di teras. Gerah banget kata saya gitu, lagi hamil gede kan. Saya duduk, jadi teras saya itu ke halaman belakang tuh kelihatan banget bang. Saya kebetulan naruh bangku ngadepnya ke halaman belakang. Saya lagi duduk, pas saya nengok, astagfirullahaladzim, kaget saya ngeliat sosok yang suami saya ceritain itu. Yang bapak-bapak separuh badan pakai baju merah, pakai topi merah, bener persis seperti itu. Yang bawa badik itu? Yang bawa badik, matanya merah melotot, kayak orang marah. Itu yang kemarin suami saya ceritain. Saya buru-buru masuk bang, saya panggil suami saya keluar, kita ngeliat bareng-bareng sama ada di situ. Itu bener-bener kita ngeliat bareng-bareng ada di situ. Bener kan ada ya? Iya bener. Itu nggak geser, matanya nyala merah bener-bener ngeliatin ke arah kita berdua. Ngapain ya? Nggak tahu. Udah yuk masuk. Ya udah masuk. Kita masuk tuh berdua. Maksudnya dia apa ya? Kok kayak orang marah ke kita katanya gitu. Nggak tahu, saya juga bingung, saya bilang gitu. Jadi kan rumah itu tadinya sebelum saya balik ke situ cuma adanya mbah saya doang yang nempatin ya bang. Namanya nenek-nenek yang nempatin ya, nggak terlalu ngurus gitu bang. Terus rumah kan gede, terus yang nempatin nenek-nenek sendirian, jadi kurang ngurus ya bang. Nah sebelum saya tinggal di situ sama suami, itu yang tempat saya nyuci lele itu, bersihin lele itu banyak rumput-rumput udah tinggi gitu bang. Pas kita datang ke situ ya kita bersihin, suami yang ngebersihin. Dirapihin lah tuh ya. Iya dirapihin. Ceritanya gini bang, saking kita bingung sama itu sosok laki-laki yang itu kok kayaknya marah ke kita gitu kan, melotot gitu kan. Terus sambil megang-megang batik gitu, maksudnya kan kayak mau ngancem gitu, ada apa sih sebenarnya gitu kan. Kita bingung. Nah ini kebetulan suami udah dapet rekomendasi ustadz. Ngerti begitu-gituan tuh bang. Kita sharing deh tuh sama ustadz itu, kita datang deh tuh bang. Kita ketemu, kita ceritain. Ustadz itu awalnya cuma minta foto rumah saya doang. Foto rumahnya, coba foto rumahnya bawa ke sini. Akhirnya dibawa deh tuh, diliatin. Oh ya udah, dikasih air bang sama dia. Dia bilang, ntar siramin aja nih di sekeliling rumah, kata dia gitu kan. Suruh siramin. Bener bang, selang beberapa hari aman, nggak ada ngelihat penampakan satupun di situ. Nah, selang 2 minggu dari Pak Ustadz itu, dari saya ke Pak Ustadz, saya prepare biasa tuh, kayak biasa. Saya buka sore, terus kayak biasa deh saya nutup jam 12 malam tuh. Lanjut online lagi sampai pagi, itu masih saya lanjutin tuh. Masih sore juga tuh bang kejadiannya, habis isya jam 8-an. Jadi mau gantian, suami saya ke depan, saya masuk tuh nemenin anak-anak di dalam. Angin kencang nih kan, tiba-tiba angin kencang, cuma pohon yang di samping rumah doang yang goyang. Di rumah saya tuh banyak pohon bang, cuma yang dari sisi sini doang yang goyang, sisi sebelah kanan yang goyang. Satu pohon yang goyang Itu pohon rambutan gede emang, gitu kan. Kan aneh, harusnya kalau emang angin beneran kan goyang semuanya dong, ini enggak. Saya jalan aja biasa, bodo amat. Enggak lama kayak ada asap putih tuh, gitu tuh bang. Sampai akhirnya saya masuk rumah, enggak lama suara kiki. Aduh, kata saya, wah berarti yang tadi kuntilanak. Udah di pikiran saya, tadi kuntilanak berarti. Itu saya belum nanya suami saya dengar apa enggak, suami saya kan di warung, saya masuk kan. Terus saya ngeliat anak saya, nemenin anak saya tidur. Nggak lama suami saya WA, tolong layanin dulu, aku mau ke kamar mandi katanya gitu. Jadi tukeran lagi biasa. Saya ke depan, suami saya masuk. Saya tanya, tadi kamu dengar suara orang ketawa nggak? Siapa? Kata dia gitu. Tadi pas aku masuk, saya bilang kayak gitu. Nggak ada apa-apa, kata dia gitu. Nggak ada apa-apa? Yang bener, iya.
orang jelas banget kenceng. Ah kamu jangan nakutin aku, kata suami saya gitu. Enggak, gak nakutin, emang bener, saya bilang kayak gitu. Tadi tuh pas aku mau masuk, ada asap putih di atas genteng, saya bilang kayak gitu. Hah, yang bener? Iya bener, saya bilang gitu. Ah tahu kata suami saya gitu. Suami saya masuk ke kamar mandi, terus saya ke depan ngelayanin lagi. Gak lama suami saya marahin. Terus anaknya sama siapa? Saya tanya begitu kan. Ah takut jadinya, kata dia gitu. Akhirnya anaknya diangkat gitu, dipindahin ke depan, ke teras. Kan ada sofa-sofaan, ditidurin di situ anak-anak. Terus sambil liatin aja deh, nggak apa-apa, kata suami saya gitu kan. Aku juga nggak tenang, ntar katanya kan saya lagi hamil kan, takut kata suami saya gitu. Ya udah deh, kata saya gitu, terserah, saya ngeliatin anak-anak. Udah jualan itu biasa. Udah mau tutup, beres-beres kan, tutup di depan nih, online tetap buka kan, masukin anak-anak. Waktu itu tutup lebih cepat kalau nggak salah jam 11-an. Iya jam 11-an saya tutup, masuk. Pas saya bawa ke penggorengan nih masuk ke dalam, kan kita pindah masaknya di dalam akhirnya. Itu sampai di pintu, saya ngelihat sosok perempuan itu duduk di tembok makam itu. Lagi duduk aja, dia nggak ngapa-ngapain sih, lagi duduk aja gitu kan, bonceng-bonceng kaki. Kata saya nih yang tadi terbang nih kayaknya nih. Udah saya tinggal masuk ke dalam. Nggak lama ada truk apa sih, kayak mungkin dia pakai apa, batu apa kerikil, nimpuk-nimpuk ke kaca. Suara tuk 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 gitu, suaranya kedengeran kan, kayak kerikil-kerikil kecil gitu kan. Duh apalagi sih, kata suami saya gitu. Terus saya tanya, kamu dengar? Itu apaan ya, kata dia gitu kan. Oh berarti bukan saya doang yang dengar, saya bilang kayak gitu. Terus makin kesini makin sering tuh bang gangguin, yang mau ngedorong saya lagi jalan kan, kayak bahaya ya bang kayak gitu ya. Ya udah akhirnya kita balik lagi ke orang pintar itu bang, saya ceritain sampai akhirnya Pak Ustadz itu datang ke rumah. Datang ke rumah tuh. Dari mana tuh si Ustadznya itu? Nggak jauh sih, masih di daerah Jakarta Timur juga. Dia datang ke rumah, dia kelilingin rumah saya tuh bang, kelilingin. Sebenarnya mah nggak ada yang usil katanya, ini doang nih makhluk usil katanya gitu. Maksudnya saya tadi sempat kepikiran apa dilihat orang tutup terus padahal saya buka gitu kan. Apa ada orang yang sirik kan, ada yang suka kayak gitu itu emang. Nggak ada katanya, Ustadz itu juga nggak ada. Jadi itu pengaruh dari suami saya ngebersihin tempat tuh bang, yang dia motong-motongin pohon apa tuh rumput-rumput. Nah itu si bapak yang setengah badan saya bilang itu ternyata dia tinggal di situ, di sudut deket tempat cuci lele. Nah rumahnya itu kepotong sama suami saya. Katanya Pak Ustadznya ada satu pohon, dia bukan rumput, dia pohon, tapi memang pohon liar, tapi kecil. Kata Pak Ustadznya gitu, dia tinggal di situ. Nah sekarang rumahnya kamu hancurin, katanya gitu. Dia nggak punya rumah sekarang, nggak punya tempat, kata Pak Ustadz gitu. Ya sekarang suami saya nggak paham dong, kayak gitu ya, namanya niat yang ngebersihin ya bang. Dan Ustadz itu juga bilang dia nggak si sosok laki-laki itu nggak suka sama tempat bersih. Jadi dia kayak dendam, katanya untung aja kamu sama anak kamu nggak kenapa-napa, katanya gitu kan. Lah kok, katanya suami saya bingung, kok jadi ke anak saya? Sekarang istri kamu ngalamin nggak, katanya diapain, katanya gitu. Ngalamin nggak dicelakain, kata Pak Ustadznya gitu. Suami saya bilang iya dia berapa kali tuh katanya mau kepleset hampir jatuh gitu kan. Iya itu anak kamu yang diincer sama dia, katanya gitu. Katanya kalau nggak kamu anak kamu yang kena, kata dia gitu kan. Untung katanya keburu ketahuan, katanya gitu. Jadi gimana ya solusinya, kita minta solusi ya, namanya kita awam sama gitu-gituan bang. Ya udah kata Pak Ustadznya, ntar saya bantuin, katanya dipindahin deh tuh sosok laki-laki itu bang. Oke, yang baju merah itu. Dipindahin, biar saya kasih tempat deh dia, kata Ustadz itu gitu bang. Agak tenang dong kita gitu kan, berharap, maksudnya kita bukannya percaya 100% sama Ustadz itu, enggak, kita ikhtiar lah jatuhnya ya bang. Maksudnya ya berharap dari usaha kita yang itu bisa ngurangin gangguan-gangguan itu gitu. Nah akhirnya kita serahin aja ke Ustadz itu kan. Bismillah, semoga emang kita udah gak ada kena gangguan lagi nih setelah ini gitu kan. Udah, terus Ustadznya pulang, selesai. Nggak lama tuh bang, di atas gubuk gitu bang. Biasanya di rumah saya di loteng nggak pernah ada suara
biasanya kan suka ada suara tikus apa kalau gerebukan gitu ya bang, apa kucing gitu ya. Ini enggak pernah ada kalau di tempat saya. Ini enggak lama Ustaz pulang ada suara begituan di atas rumah, gulung gitu kan, kayak suara lari, orang lari gitu, tapi adanya di loteng, bukan di genteng, di loteng. Terus ya apaan tuh ya, tumben-tumbenan kata suami saya gitu kan. Kita di kamar nggak berani keluar. Siapa? Kita, saya suami saya nggak berani keluar di kamar, anak-anak tutup pintu udah dengerin suara itu. Apaan ya, itu lumayan lama suaranya. Nggak lama terus kayak genteng ditimpukin batu. Udah tengah malam, siapa coba yang iseng? Lagi rumah saya tinggi, namanya bangunan tua, tinggi-tinggi. Terus kata suami saya, iya apaan lagi tuh ya, katanya gitu ya. Nggak tahu. Terus gimana nih katanya gitu. Udah kita ini aja yuk katanya, tinggal tidur kata suami saya gitu kan. Dipaksa-paksain merem juga nggak bisa ya. Nggak lama kedengeran suara hus gitu kenceng di atas. Kayak suara angin mau hujan gimana sih, kenceng gitu bang. Hus gitu kan. Ya diiringin terus nggak lama suara kuntilanak ketawa. Itu kita denger bareng-bareng. Saya sama suami denger sama-sama. Suara kuntilanak ketawa. Ya Allah, kok masih diganggu kata suami saya gitu kan. Udahlah tinggal tidur aja, saya bilang gitu kan. Terus sampai akhirnya kita ada di titik pasrah. Ya udah deh ya, saya bilang gini sama suami saya. Ya udah deh ya, mau kayak gimana sih caranya kita biar mereka nggak ganggu kita. Selama kita masih bisa ngejaga diri kita pasrahin aja sama Allah, saya bilang kayak gitu. Selama mereka nggak nyelakain kita ya udah gitu kan. Intinya ada Allah yang ngejaga kita, saya bilang gitu kan. Kita juga nggak ganggu dia kan gitu. Kalau emang kita salah kita minta maaf, udah gitu aja. Terus udah kita jalanin aja bang. Kayak gangguan dia nampakin, terus ngagetin, dia yang ngejorokin, lama-lama ya hilang aja gitu bang, berangsur hilang. Sampai akhirnya saya lahiran nih bang. Di rumah sakit 3 hari, saya balik. Anak saya di rumah sakit manteng tidur kan, kalau malam tidurnya sama saya, nggak di kamar bayi. Nah pas nyampe rumah begadang mulu, nggak pernah tidur, nangis aja rewel. Itu anak kecil atau cowok bu? Cowok. Oh, cowok. Dikasih ASI udah, tetep aja nggak mau tidur, nangis aja. Saya bingung dong, kenapa ya kata saya gitu kan. Nah terus selang hari ke-10 dia lahir nih, badannya tiba-tiba panas tengah malam. Panik dong saya, anak baru 10 hari badannya panas tuh tinggi banget, 39 derajat. Oh, lumayan. Kan tinggi itu. Akhirnya kita buru-buru lari ke klinik terdekat. Pas sampai di klinik suhunya normal, 36, pokoknya suhu normal, 36 berapa. Terus dipegang juga gak panas badannya. Saya pikir karena mungkin kan saya bawa keluar dong, saya naik motor waktu itu ke klinik. Mungkin karena udara luar kali ya, jadi suhunya berubah, suhu badannya, saya bilang gitu. Ya enggak gitu dong bu, katanya ini kan dia panasnya dari dalam, katanya dokternya gitu kan, dokter jaganya. Tapi tadi 39 derajat, saya bilang kayak gitu ya. Itu nggak percaya dokter ya, saya bilang 39 derajat panasnya pas saya mau bawa ke rumah, ke klinik. Terus ya udah oke. Kalau gitu bu, nanti kalau misalkan anaknya tiba-tiba panas lagi, saya dikasih obat tuh, dikasih ini aja katanya gitu. Tapi kalau misalkan anak ibu nggak kenapa-napa sampai rumah masih normal suhunya nih bu, kata dia, jangan dikasih ya bu, soalnya kasihan belum 1 bulan nih anak, jangan sampai masuk obat-obatan, katanya gitu. Pulang deh tuh bang saya, bener bang, sampai rumah suhunya normal, tapi nggak tidur emang, melek aja bang, matanya ke atas aja ngedelik gitu kan. Tapi nggak nangis, dia ngedelik aja kayak gitu kan. Terus disetelin murotal, ini ayat-ayat Al-Quran itu kan ada murotal, disetelin itu tetap nggak tidur. Pasti kalau tidur tuh dia udah menjelang subuh baru tidur. Kalau mau deket subuh kan ada suara qiraat subuh, kalau kata saya itu doa-doa itu, baru dia tidur tuh. Tidur ntar sampai siang baru bangun gitu ya. Kesininya saya mintain air lagi bang. Kan saya ceritain sama Pak Ustadz gini-gini, kok anak saya nggak tidur mulu, begadang mulu, terus nangis aja. Terus yang suhu badannya tiba-tiba panas, terus saya ceritain.
Terus dikasih air, disuruh dibasuhin ke mukanya tuh anak. Sama dicampurin, kan minum formula juga, campur ASI sama sufor tuh anak saya. Nah di sufor itu nggak dicampurin air yang bacaan dari Ustadz. Saya kasih tuh bang, saya jalanin, saya ikutin. Sama sih nggak berpengaruh, tetap aja anaknya yang tengah malam nangis gitu kan. Pas di usia kedua bulan tuh bang, itu keluar bintik-bintik merah di badannya. Tiba-tiba keluar bintik-bintik merah. Nggak ada panas, nggak ada apa, nggak, maksudnya badannya nggak ada demam, nggak ada ciri-ciri apa gitu, tiba-tiba keluar bintik-bintik merah. Terus saya bingung sama suami, kenapa dia ya? Saya bawa ke itu kan, saya bawa ke klinik lagi, saya periksain, kok anak umur mau 2 bulan ada bintik-bintik merah gini, apa sih namanya, cacar gitu kan, saya takutnya ya. Masa 2 bulan cacar kan, cacar tampak gitu kan, biasanya ada timbul gitu-gitu ya. Terus enggak bu, katanya gitu, ini iritasi kali. Saya disalahin, katanya sabun, suruh ganti sabun, katanya dokternya. Coba ibu ganti sabun, mungkin dia nggak cocok. Saya bilang dari baru lahir dia pakainya ini, saya bilang kayak gitu. Nggak saya ganti-ganti dong, kalau emang dia alergi dari bayi dong, dari baru dia lahir saya pakaiin udah ini, udah timbul, saya bilang gitu. Kata dokternya, enggak bu, ini nggak apa-apa kok, nggak ada apa-apa, kata dia gitu kan. Terus saya tanya, ini boleh dimandiin gak sih dok? Nggak apa-apa katanya, ini hanya iritasi, coba ibu ganti sabun aja. Itu medisnya ya bang. Ini hanya iritasi katanya gitu. Oh ya udah, pulang dong. Dikasih bedak saya sama dokternya. Bedak. Saya ikutin tuh apa yang dokter bilang, kan katanya iritasi. Ya udah saya ganti sabun. Saya tadinya merek A, saya ganti merek B yang buat emang anak-anak iritasi kan, saya ganti itu. Terus saya pakai bedaknya gitu kan, saya ikutin deh. Tapi kok tetap aja nggak ada perubahan gitu kan. Suami bilang gini, coba yuk kita ikhtiar lagi ke Ustadz. Itu sebenarnya saya udah nggak percaya bang sama kayak gitu-gituan ya bang ya. Kata saya udah bolak-balik juga, maksudnya nggak apa ya, cuma sesaat doang. Nantinya ada lagi gitu loh bang. Ini bukannya saya nggak percaya sama Ustadz itu, maksudnya kayaknya lebih ini ikhtiar kita sendiri aja deh, yuk kita ini aja minta sama Allah, saya bilang gitu. Sholat aja kita iniin. Terus kata suami, oh ya udah ayo terus kan. Nah udah tuh akhirnya saya cerita sama ibu saya bang. Ibu saya datang, ibu saya nginep. Ceritanya malam kedua ibu saya nginep tuh bang, dia duduk di depan teras tuh jam 8-an, jam 9-an deh. Duduk di depan teras. Kalau nggak salah dia lagi mesen makanan juga online sambil nungguin datang tuh. Dia duduk di situ. Ya seperti saya bilang tadi, duduk bangku di teras saya kan ngadepnya ke itu, ke belakang tuh, ke makam itu. Nah itu ari-ari anak saya yang baru lahir itu ditaruh di deket kandang ayam yang tadi saya cerita. Di sudut situ. Jadi tuh kan model makam itu kotak gini. Nah, kandang ayam di sini. Nah, ini makam ari-ari di sini nih. Pas di siku makam itu. Ditanam di situ. Ibu saya ngelihat sosok perempuan di situ. Sosok perempuan lagi berdiri di samping ari-ari anak saya. Dan anehnya tuh bang, ari-ari anak saya dari pertama dipasangin lampu sering banget pecah. Seminggu bisa 2-3 kali ganti lampu, kan aneh ya. Sampai ibu saya bilang gini, ini kayaknya dia nih yang gangguin si yang kecil gitu. Iya kayaknya ini emang bukan medis gitu, penyakitnya bukan penyakit medis, saya bilang kayak gitu. Terus kamu nggak coba ke Ustadz katanya gitu. Saya ngomong orang nggak pernah, maksudnya nggak pernah tuntas gitu, nggak pernah ada solusi sampai final, saya bilang kayak gitu. Pasti sebentar, sesaat doang sifatnya, terus udah hanya ada lagi, saya bilang kayak gitu. Ya ikhtiar aja, coba ke Ustadz yang lain, kata ibu saya gitu kan. Terus ibu saya ngerekomendasiin deh tuh bang, dibilang coba deh nanti ibu hubungin si ini, katanya gitu kan. Kali aja dia mau ngebantuin kan gitu. Temannya dia cuma bisa kayak gitu-gitu bang. Akhirnya dihubungin ibu saya ngubungin ke temennya itu. Dilihatin, dikirimin foto anak saya. Oh ternyata emang ada makhluk halus perempuan yang suka sama nih anak. Ibu saya bilang perempuan itu bukan sih yang suka ngejagain di ari-ari
cucu saya, ngomong gitu ke temennya dan temennya mengiyakan. Itu dia. Nah terus kan ibu saya tahu nih asal muasal rumah yang saya tempatin itu rumah mbah saya. Ibu saya tahu kan, mbah saya beli rumah itu tahun 79. Kan rumah orang Betawi dulu tanahnya gede-gede ya. Oh iya. Nah jadi tuh dulu tuh tanah berapa ribu meter gitu mbah saya beli berapa ratus meter gitu ya. Nah separohnya itu gubuk. Dulu di situ tuh di tengah-tengah itu ada gubuk perempuan yang meninggal melahirkan di situ. Jadi separoh, jadi gimana ya? Ini gubuk, nih separoh ini dibeli sama mbah saya, separoh ini dibeli orang lain gitu. Nah terus yang meninggal melahirkan itu dimakamin di belakang itu, di belakang rumah mbah saya itu yang makam keluarga itu. Oh ada 4 itu. 4 apa 5 makam gitu di situ. Nah dia anaknya hidup. Kenapa dia suka anak bayi? Karena itu. Karena dia nggak pernah ngelihat anaknya, nggak pernah tahu anaknya, katanya gitu. Jadi dia sama anak bayi itu gimana sih? Suka kali ya. Suka kayak nganggapnya anaknya gitu loh. Gitu. Jadi tuh setiap hari dia yang nemenin anak saya tuh dia. Jadi maksud dia tuh pengen ngajak main mungkin apa gimana pokoknya, tapi tuh anak takut. Gitu. Karena kan bayi sensitif ya sama kayak gitu-gitu. Singkat cerita oh ya udah katanya temennya ibu saya kan dibilang saya nggak makein bangle bang, nyiapin sapu aren, terus bangle dipakein di bajunya tuh sama bangle parut suruh di sekujur badannya anak saya. Tapi bener bang, alhamdulillah habis di parutan bangle itu dikasih air terus dibalurin ke badan anak saya, merah-merahnya hilang bang. Alhamdulillah. Saya ngikutin medis yang dokter bilang itu nggak hilang, masih ada bentel-bentel merah gitu. Abis dipakein bangle 2-3 kali bener hilang bang. Berapa hari itu hilangnya? 2-3 kali saya pakein tuh, berarti 2-3 hari. Ya kan dia dipakein pas mau tidur. Mau sehari sekali. Nah terus udah gitu udah kan. Alhamdulillah gitu bintik-bintik merah itu hilang. Tapi memang dia berbekas kayak hitam-hitam, hilang, merahnya hilang. Jadi kayak hitam-hitam. Cuma kesininya sih bersih, hilang gitu. Sampai suatu ketika nih anak saya yang gede, saya di depan lagi ada tamu kalau nggak salah. Suami saya nggak ada di rumah, kemana gitu ya. Sama anak saya yang nomor 2 lagi keluar. Saya bilang jagain adek dulu ya, saya bilang gitu kan. Nitip ke anak saya yang gede ini di kamar. Tiba-tiba teriak-teriak, bunda, kata dia gitu. Saya lari dong, panik, ada apaan nih? Kok dia teriak-teriak sehisteris itu gitu kan. Kenapa kak? Tadi ada yang mau gendong dedek, kata dia gitu. Siapa? Nggak tahu, katanya perempuan. Terus mana? Nggak tahu, hilang pas aku manggil bunda. Tapi anak saya nggak takut. Dia bilang perempuan sosoknya. Yang bener kamu? Iya bun, bener. Kata dia gitu. Lagi-lagi saya udah ngikutin yang suruh sediain sapu aren, terus yang suruh pakein bangle. Udah saya ikutin tuh. Masih ada gangguan kayak gitu kan. Tapi memang kalau yang dibalurin emang hilang tuh, merah-merahnya kontan hilang bang. Ya udah dari situ saya putusin sama suami saya pindah dari rumah itu. Ya itu udah final banget. Udah takutnya nanti emang berimbas ke anak-anak saya kan. Goib gitu kan bahaya ya. Saya ikhtiar ke orang-orang yang emang lebih paham udah, tapi nggak ada perubahan kan. Ya udah daripada berimbas ke anak-anak saya nantinya, kita putusin buat pindah dari situ. Besoknya kita pindah, nggak bawa apa-apa, cuma bawa baju 1 tas. Bener, kita langsung nyari kontrakan pindah. Pindah kemana itu ibu? Masih daerah Jakarta Timur juga, cuma beda kelurahan. Itu kita ngontrak, kita maksain ngontrak sepetak. Uangnya juga boleh minjem, kita paksain. Terus ya udah barang-barangnya bolak-balik aja suami saya. Yang penting anak saya udah keluar dari situ dulu deh. Kita pindah. Terus ibu saya bingung, kenapa kok tiba-tiba pindah ngedadak kayak gitu, terus nggak pakai persiapan, cuma bawa kayak gitu doang. Kamu nggak mikir anak-anak, kata dia gitu kan. Udah yang penting niat kita mau nyelamatin anak-anak dulu. Saya bilang gitu, saya ceritain itu bang. Emang hilang, bintik-bintiknya ibu saya juga tahu hilang tuh, yang merah-merah itu hilang di badan anak saya.
Cuma kemarin tuh si kakak ngeliat ada perempuan yang mau gendong adiknya, saya bilang kayak gitu kan. Sekarang kalau didiemin terus, kita ikhtiar ke orang-orang pintar, udah saya bilang gitu. Yang orang ngerti lah istilahnya sama gitu-gituan, udah. Tapi nggak ada perubahan, saya bilang kayak gitu. Saya kasih pemahaman tuh ibu saya. Ibu saya mikirnya bingung bang, suami saya belum ada kerjaan, terus kita maksa ngontrak kan. Gimana gitu buat kedepannya nanti. Terus saya bilang ya udahlah, ya, kalau uang istilahnya bisa dicari, kalau keselamatan anak-anak kan susah, saya bilang kayak gitu. Nggak bisa lah, udah intinya kita nyelamatin anak-anak dulu. Kata ibu saya, oh ya udah kalau kayak gitu katanya. Nah nih Bu, pas Ibu Anggun pindah ke kontrakan gitu ya, dari rumah yang diteror ekstrim banget ya, itu anak bayi Ibu yang ketiga itu gimana? Masih tetap diganggu atau udah hilang gitu aja? Pas kita masuk ke rumah baru, alhamdulillah malamnya tidur bang. Tidur? Tidur. Gak rewel kayak yang sebelumnya? Enggak. Paling bangun sebentar, saya kasih ASI, tidur lagi. Gitu. Udah nggak yang sebentar-bentar sakit. Pokoknya normal deh. Alhamdulillah gitu keluar dari rumah itu. Nah terus pas Ibu pindah itu pecel lele gimana Kak? Nasibnya Bu? Tutup. Kita nggak lanjut. Sayang banget ya. Iya. Kenapa tapi tutup? Ya kan anak-anak lebih berharga lah jatuhnya. Kalau kita paksain tetap jualan, misalnya kita pindah rumah, kita tetap jualan di situ. Cuma pasti kan anak-anak tetap saya bawa. Iya juga. Posisi juga masih punya bayi. Iya, pasti mungkin. Repot banget ya Bu ya. Akhirnya ya udah, pecel lele tutup, barangnya kita obrol-obrolin buat nyambung kehidupan, sampai akhirnya suami saya dapat kerjaan tuh waktu itu ojek online. Iya, Sempat jadi ojek online ya. Sampai akhirnya normal lagi deh tuh, alhamdulillah. Nah, kan Ibu sempat mimpi nih. Sebelumnya kan sempat ngelihat sosok kuntilanak itu ya, yang terus tiba-tiba dalam mimpi tuh Ibu ngobrol kalau, oh, lu mau gak gue bikin maju usaha lu gitu kan. Nah, pas ketemu sama si Ustadz itu sempat ngobrol Bu. Iya, kata Ustadz gini, saya bilang, saya tadinya mikir apa karena ada yang sirik gitu kan, jadi usaha saya ditutup begitu kan, rezeki saya mau dimatiin lah istilahnya. Kata Ustadz nggak ada, bukan dari orang luar gitu, maksudnya ini dari jin katanya penunggu di sini. Ustadz cuma bilangnya jin katanya. Saya cerita, saya bilang waktu itu saya pernah loh Tat diimpiin sama sosok yang di atas. Terus kan Ustadznya ngomong, oh ibu tahu ya ada gitu-gitu, ibu tahu ya ada di situ. Terus iya saya tahu dia ada di situ, saya bilang gitu. Nah dia pernah datang ke mimpi saya ceritain itu sama Ustadz. Nah terus itu juga mimpinya tuh kayak nyata. Dibilang mimpi, ya emang bener kayak lagi ngobrol biasa Ustadz. Kayak saya mau Ustadz lagi ngobrol gini, saya bilang gitu. Terus dia bilang apa, kata Ustadznya gitu kan. Iya katanya, saya mau nggak nurutin kemauan dia. Nanti usaha saya dimajuin, saya nggak perlu capek-capek lagi katanya. Udah pasti sukses saya katanya gitu. Tapi saya harus ngikutin kemauan dia. Si setan itu? Emang dia minta apaan katanya gitu, kata Ustadznya. Ya itu katanya kalau dia minta kopi, pengen kopi suruh bikinin kopi katanya. Terus setiap dia minta kayak kembang apa tuh suruh diikutin katanya. Pokoknya apa yang dia minta suruh ikutin. Sampai dia bilang dia pengen ayam bakar juga suruh disuguhin ayam bakar katanya gitu. Manja banget tuh setan. Iya kan. Lah terus kenapa nggak dia, Ustadznya ngeledek. Kenapa nggak diiyain katanya, kan gampang cuma bikin ayam bakar katanya gitu kan. Bukan masalah itu, ya kan saya punya Tuhan. Nah iya bener katanya, kata Ustadznya gitu. Iya bener katanya gitu. Ya itu dia katanya yang nutup katanya gitu. Jadi katanya saya kayak malah nantang dia dengan nolak gitu, katanya kayak saya nggak percaya dia berkuasa di situ katanya gitu. Gitu ya. Serem amat tuh. Tapi kondisi si setan itu gimana Bu? Maksudnya pas Ustadz itu datang udah pergi atau tetap standby di situ tuh si Kunti gitu? Tetap di situ? Yang Ustadz ambil itu cuma yang sosok laki-laki setengah badan. Yang bawa badik itu ya? Karena dia yang membahayakan keluarga saya katanya. Dia yang punya dendam sama keluarga saya dia. Ya tujuannya nyelakain yang jahat itu, yang bapak-bapak itu. Terus kalau sekarang 2024 nih Bu ya, itu rumah itu masih ada Bu? Masih ada? Masih. Ditempatin siapa sekarang? Sekarang kosong. Kosong? Iya, waktu itu sempat dikontrakin, ya kayak gitu, mau dijual nggak laku-laku, dikontrakin, keluar masuk gitu, yang nempatin. Oh penghuninya itu? Sama aja katanya, kalau malam berisik,
Ada gangguan-gangguan gitu juga bang. Iya, nggak pada kuat kali ya. Itu dari pertama ngebangun sampai sekarang belum pernah direnovasi. Wah, dari tahun berapa itu? 79. Wah, gokil ya. Sampai sekarang nggak direnovasi gitu aja. Bangunnya masih kokoh sih. Iya, kayu-kayunya juga masih kokoh. Masih kokoh ya. Iya. Ini saya dengar selentingan ya bang, katanya warga situ udah ngejulukin rumah itu rumah darah. Buset, sampai disebutin. Iya, nah rumah darah tuh jadi emang dulu kan juga katanya di situ tuh ada yang meninggal melahirkan, melahirkannya di situ, meninggalnya di situ gitu. Jadi emang banyak darah di situ, makanya ada pengaruhnya juga dari situ katanya. Iya, gila, serem banget ya. Oke, mungkin sekian nih kisah pengalaman yang dialami sama Bu Anggun ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Maaf ya teman-teman, agak sedikit meriang syahdu nih. Tetap semangat, kita gibah misterinya buat teman-teman di rumah. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, makasih banyak ya Bu ya. Mau nanya nih Bu, kalau Ibu jualan pecel lele di planet Mars, mau gak Bu? Planet Mars? Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.